hujan setahun dihapus oleh panas setahun dihapus oleh hujan sehari, basah teman. Itu balasan. Nah, kembali lagi kepada hadis ini. Inna amrahu kullahu lahu khairun, laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Jadi enggak ada seorang pun yang mendapatkan nasib seperti itu kecuali orang-orang yang beriman. Beriman itu harus sempurna ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an, beriman pada hari akhir. Bahkan hari akhir bukan dikatakan iman, yakin. Coba kita lihat perbedaan dalam suratul Baqarah itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Enggak dikatakan wa bil akhirati hum yu'minun. Sebab terus beryakin, jadi enggak ada keraguan gitu. Percaya sih percaya, tapi kita bersyukur, percaya kalau ada akhirat, ada surga, ada neraka. Zaman maju teknologi seperti ini, ada orang yang tanda kutip itu nggak percaya sama akhirat, kan ada. Karena dia bilang nggak pernah ada orang yang kembali dari sana menceritakan tentang itu. Itu hanya berita, fenomena masa depan. Allah yahdi. Ya. Jadi nggak ada kecuali orang mukmin. Coba kalau orang mukmin enak-enak aja, enak. Sakitnya enak, keterbatasannya juga enak. Karena diterima dengan keimanan. Nah di sini dijelaskan alasannya. Kenapa orang mukmin dalam hidupnya semua enak, senangnya enak, susahnya enak. Nabi Ayub itu sampai dia diasingkan, ditaruh di tempat pembuangan sampah sekalipun, dia senang saja. Dia bersyukur kepada Allah. Kalau masih bisa zikir aja udah senang. Udah alhamdulillah masih Allah kasih kehidupan. Padahal tadinya orang dikasih kesenangan dan dikasih dunia seluas-luasnya Allah. Nabi Ayub. Jadi orang yang beriman secara umum dia akan senang-senang saja di mana saja mereka berada. Alasannya in asabatuhu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Orang bersyukur kan ditambahkan kan. La azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Coba kalau dia enggak bersyukur, orang dikasih sejumlah uang, kalau dia enggak bersyukur, segini. Gitu. Segini. Padahal orang-orang itu nggak pernah lihat, belum dapat, apalagi dapat. Lihat aja belum pernah. Tapi dia bilang ya segini. Itu nggak bersyukur. Tapi kalau dia bersyukur, terus dia senang, hatinya jadi senang, terus kemudian dimanfaatkan tempat-tempat yang tepat, berharga. Itu namanya la azidannakum. Paling enggak ditambahkan kesenangannya. Ya. Nah orang yang beriman atau idza in asabathu sarra'u syakar, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau dia terkena hal yang tidak menyenangkan, yang memudaratkan, yang membuat dia itu ada dalam keterbatasan, baik kesehatan, keuangan, pikiran dan sebagainya, sabar. Dia bersabar. Hanya jangan diartikan sabar itu menunggu hilangnya sesuatu yang enggak kita sukai gitu. Tapi sabar ulet dalam usaha menanggulangi permasalahan yang hinggap pada diri. Sabar. Fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan bagi dia. Ya. Musim pandemi 2 tahun lebih tuh. Orang-orang yang terus kemudian orang-orang lain juga pada susah, udah terima aja.
bangun tidur, ya badan jadi ngerentek, merasa jadi sakit. Jadi bukan. Tapi kalau dia sabar dalam arti bagaimana dia mencari celah untuk menggerakkan apa yang hilang, terus dia jalan. Banyak orang-orang yang justru pandemi itu menjadi punya lahan baru dalam artian akses yang dia bisa dapatkan dari kehidupan gitu. Jadi banyak, bukan Luhut. Nah kalau Luhut saya kepala proyek gitu. Jadi manusia nih, orang-orang biasa itu sampai dia terus cari akses dengan kesabarannya, dia bisa bangkit terus bahkan lebih kuat lagi. Orang kalau bangkit dari dasar, ibarat membangun itu dari fondasi yang kokoh, terus dia akan bisa menjulang tinggi dengan kekuatan. Ya, jadi intinya orang yang sabar, ya, orang yang beriman nggak masalah dapat yang pas atau dapat yang di luar harapan. Semuanya baik-baik saja karena tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia yakin ini mesti ada hikmahnya gitu. Sebab ada janjinya begini. Allah Subhanahu wa taala apabila menutup satu jalan untuk seseorang, sebenarnya sedang membukakan jalan-jalan lain yang lebih banyak. Cuman dia mau nggak cari jalan itu? Kan yang biasanya kan orang masih ya jalan ini udah jalan enak, jadi pegawai terus gitu, enak gitu jadi. Udah tutup jelek kelagapan gitu. Begitu juga dagang satu komoditas misalnya itu aja, terus diblok gitu, bingung. Tapi kalau dia bisa buka, nggak ada ini, nggak ada ini, ya memang nggak mudah dengan orang berjalan pada jalan yang mudarrab, artinya yang sudah continue, yang biasa di jalanan. Lebih enak, tinggal copy paste terus gitu. Tapi kalau andai kata orang yang harus terus berjibaku mencari oportunis, kalau mencari, dia akan lebih mendapatkan kesempatan lebih banyak. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita, dan kita cukupkan mungkin sampai hadis ini. Saya nggak tahu apa minggu depan masih, sebab paling banyak satu kali lagi. Setelah itu nisfu Sya'ban, ya kita ketemu lagi udah lewat nisfu Sya'ban gitu. Kalau yang belum nisfu Sya'ban, Senin yang akan datang. Senin satu lagi udah nisfu Sya'ban, sebab nisfu Sya'ban itu malam Jumat. Tanggal satunya malam Jumat, berarti nisfu Sya'ban malam Jumat. Jadi yang belum nisfu Sya'ban tinggal sekali. Ya kita lihat bagaimana baiknya, nanti kita laksanakan sesuai dengan maslahatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة على نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويختم بالصالحات أعمالنا ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن نويناهم وصوصانا بهم ولمن استمعنا هنا بسببهم بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلانا وأولادنا وإخواننا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا أو مترودا أو محروما. دعوهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.